Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah pohon berukuran besar tumbang mengenai 4 bangunan di kota Tanjung Balai. Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara kembali melaksanakan olah TKP kecelakaan maut yang menewaskan 7 penumpang bus. Sejauh ini baru ditemukan 1 jejak harimau yang memangsa ternak warga di Kabupaten Karo. Seekor ular piton dengan panjang 2 meter dan 1 ekor biawak dewasa dievakuasi petugas pemadam kebakaran dari permukiman warga di Kota Medan. Petugas pemadam kebakaran UPT 3 kawasan industri Medan mengevakuasi 1 ekor ular jenis piton dengan panjang sekitar 2 meter di kawasan padat penduduk di Kelurahan Tanah 600, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Ular yang terjepit di antara 2 rumah warga membuat petugas sempat kesulitan menangkap hewan melata tersebut. Dengan kesabaran dan ketelitian selama lebih kurang 20 menit, petugas pemadam kebakaran Kota Medan akhirnya dapat mengevakuasi ular tersebut. Saat yang bersamaan, seekor biawak dewasa juga melintas dan terjepit di sela-sela rumah. Petugas pun mengevakuasi biawak ini. Jenis sanca piton. Piton ya? Jadi piton. Ukurannya berapa banyak, Pak? Ukuran sekitar 2,5 meter. Itu Pak, katanya selama pas proses penangkapan ular ada dapat biawak juga Pak, itu seperti apa Pak? Ya, ini waktu evakuasi ular, jadi kan karena agak susah berhubungan di tengah gang dia sempit. Jadi waktu kita evakuasi, tiba-tiba muncul si biawak ke tempat si ular tadi. Jadi sekalian 2 evakuasi, ular dan biawak. Kedua ekor hewan ini akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara untuk dilepas liarkan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Keberadaan harimau yang memangsa ternak warga di Desa Mardinding, Kabupaten Karo membuat Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara menerjunkan tim ke lapangan ke lokasi kejadian. Sejauh ini baru ditemukan 1 jejak harimau. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara telah mengirimkan petugas lapangan untuk menenangkan warga di Desa Mardinding, Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo atas serangan harimau yang memangsa ternak mereka. Dari pemeriksaan awal, baru 1 jejak harimau yang ditemukan di sekitar bangkai ternak. Selain memberikan edukasi dan imbauan, BBKSDA juga telah membekali petasan bagi para petani dan peternak di sekitar zona yang diduga tempat berkeliarannya harimau untuk digunakan jika diperlukan. Petasan ini digunakan untuk mengusir sekaligus sinyal jika sewaktu-waktu harimau kembali muncul. Korban konflik itu kan si sapi itu berada di sekitar 8 km dari Taman Nasional Gunung Leser ya. Kemudian juga dia berada di hutan produksi terbatas ya, di sana. Jadi kemungkinan diduga itu keluar dari habitat di Taman Nasional Gunung Leser. Ya. Itu jaraknya sekitar berapa Pak dari Tenggel itu 8 km, sekitar 8 km. Rencananya BBKSDA Sumatera Utara akan memasang kamera trap serta kandang jebak jika pemangsaan ternak masih berlanjut di desa yang berada di kaki Gunung Sinabung. Sebelumnya warga Desa Mardinding dirasakan oleh kematian ternak yang dilepaskan di areal perladangan kaki Gunung Sinabung. Di tubuh ternak ditemukan bekas terkaman, cakar, serta jejak kaki yang identik dengan harimau Sumatera. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Kita beralih ke informasi lainnya, Dr. Tengku Gita Aisyarita menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Medan terkait kasus dugaan penyuntikan vaksin COVID-19 kosong. Dr. Gita didakwa tidak mendukung penanggulangan wabah COVID-19. Kasus dugaan penyuntikan vaksin COVID-19 kosong berlanjut di meja hijau. Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Immanuel Tarigan berlangsung di ruang Cakra 8 Pengadilan Negeri Medan Selasa petang.
Dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum, Dr. Tengku Gita Aisyarita didakwa dengan pasal 14 ayat 1 atau ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 atas dugaan menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah dengan menyuntikkan vaksin COVID-19 kepada 2 anak siswa sekolah dasar dengan dosis kurang. Kasus yang menjerat Dr. Gita berawal dari salah seorang wali siswa yang merekam anaknya saat divaksin oleh terdakwa. Dalam video yang akhirnya viral pada pertengahan Januari 2022 lalu, terlihat spuit suntik vaksin COVID-19 dalam keadaan kosong. Saat Dr. Gita ditetapkan sebagai tersangka, polisi juga menyertakan hasil pemeriksaan laboratorium klinik atas nama Olivia Ongsu, murid yang divaksin kosong. Hasil imunoserologi dengan hasil pemeriksaan non-reaktif. Berdasarkan dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa melalui penasehat hukumnya akan mengajukan eksepsi atau nota keberatan. Tadi mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan dari penuntut umum. Sama kita dengarkan tadi bahwa dalam dakwaan dijelaskan asal muasal dari peristiwa ini adalah adanya video yang direkam oleh seseorang, yaitu orang tua dari si anak. Nah, dari video inilah lalu di lab forensik. Nah, tidak ada penjelasan dalam dakwaan itu adanya hasil lab yang menyatakan ini kosong atau ini kurang. Nah, dan juga tidak dijelaskan kapan ini terjadi. Tadi pukul 9.45 sampai dengan pukul 16 sore. Di mana peristiwanya ini? Lokusnya di mana? Nah, ini adalah poin-poin yang akan kita jadikan bahan untuk eksepsi bagi klien kita terdakwa untuk. Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda eksepsi dari terdakwa. Tuti Alawi Alubis melaporkan dari Kota Medan. Harga cabai masih terus merangkak naik di pasar tradisional di Kabupaten Samosir. Bahkan harga cabai bisa mencapai Rp100.000 per kilogramnya. Sejak sepekan terakhir di pasar tradisional modern Panggururan, Kabupaten Samosir, kenaikan harga terjadi terhadap beberapa komoditas pertanian seperti cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan bawang putih. Akibat kenaikan harga tersebut, masyarakat membeli hanya secukupnya untuk kebutuhan memasak. Harga cabai merah yang semula Rp60.000 per kilogram kini naik menjadi Rp100.000 per kilogram. Harga cabai rawit yang sebelumnya Rp45.000 per kilogram naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Harga cabainya Rp100.000 per kilo. Rp100.000 ya, ini cabai merah. Cabai rawit? Cabai rawitnya Rp60.000. Kalau bawang merah, bawang putih? Bawang merah Rp60.000. Bawang putihnya bisa menjual Rp2.000. Bisa menjual Rp2.000. Ini kapan ini naiknya, Dek? Baru minggu ini, Pak. Kalau cabai merah minggu ini. Kalau bawang merah juga minggu ini. Sebelumnya berapa ini harga cabai merah? Cabai merahnya harga Rp60 ya. Cabai rawitnya? Cabai rawitnya Bawang putih, bawang merah? Bawang merahnya normal harganya. Kemarin juga kami menjual segitu. Ini bahan-bahannya ngambil beli dari mana nih, Dek? Dari Serigala. Kenaikan harga cabai sangat terasa bagi para pedagang kuliner atau pemilik rumah makan yang terdampak terhadap omset penjualan mereka. Terasa lah untuk penjualan, modal ya udah nggak tipis lah dapatnya sekarang. Berapa agak apa? Cabai ini melonjak, ampun di harga. Iya, Pak. Para pedagang berharap pemerintah daerah dapat mengendalikan harga dan meningkatkan komoditas pertanian yang masih minim di Kabupaten Samosir sehingga tidak mengandalkan pasokan dari luar daerah. Yana Asmara melaporkan dari Kabupaten Samosir. Fenomena pohon pisang unik tumbuh di Desa Aek Nagali, Kabupaten Asahan. Di sana terdapat pohon pisang yang berbuah dalam batang dan tanpa jantung. Fenomena itu pun mencuri perhatian warga. Ada yang berbeda dengan pohon pisang ini. Buah pisang tumbuh di dalam batang dan tanpa jantung. Keunikan pisang ini terungkap setelah pemilik pohon, Wiranda Butar-Butar, mengunggah foto pohon pisang di akun Facebooknya. Unggahan ini membuat warga datang untuk melihat langsung pisang unik ini. Warga Dusun 1 Desa Aek Nagali, Asahan ini mengizinkan warga yang datang untuk mengabadikan fenomena ini asal tak merusak pohon. Orang yang ngasih tahu. Pisangnya keluar dari batang. Ketahuannya kapan, Kak? Semalam. Ini pertama kali tumbuh seperti ini? Iya, Bang. Miranda akan memanen buah pisang unik ini jika sudah matang.
Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Asahan. Dan informasi tadi mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Janet Lee berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.